Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak kelas 9, jumpa lagi dengan saya untuk belajar PPKN. Pada saat ini kita akan mempelajari materi bab 1 bagian 2, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak, kalian sudah tahu bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok atau landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai dasar yang meliputi: pertama, nilai ketuhanan; 2, nilai kemanusiaan; 3, nilai persatuan; 4, nilai kerakyatan; dan 5, nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa, karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Pertanyaannya, apa itu ideologi terbuka dan bagaimana keterbukaan ideologi Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi ini. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari tentang ideologi terbuka, kita pelajari dulu apa itu arti ideologi. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu, ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Anak-anak, ada dua macam ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka, dan yang kedua, ideologi tertutup. Apa itu ideologi terbuka? Yaitu ideologi yang mampu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sedangkan ideologi tertutup yaitu ideologi yang bersifat mutlak, yang dijadikan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima dan dipatuhi. Berikut adalah perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Ideologi tertutup, sistem pemikirannya tertutup. Ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri.
Sedangkan ideologi tertutup cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Ideologi terbuka, dasar pembentukan ideologinya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan atau konsensus dari masyarakat sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini adalah penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Negara yang menganut sistem ideologi tertutup dapat mengalami kehancuran secara ideologis. Mengapa? Karena tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Anak-anak, sudah kalian ketahui bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi terbuka. Nah, bagaimana keterbukaan Pancasila? Yang pertama, Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Yang kedua, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila adalah ideologi terbuka. Namun, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan 5. Penciptaan norma baru harus melalui kesepakatan atau konsensus. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar. 2. Nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Berikut akan kalian pelajari nilai-nilai tersebut. 1. Nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
nilai dasar ini memiliki sifat yang pertama, universal. Artinya, mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Yang kedua, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, selanjutnya nilai dasar Pancasila ini dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ini dibuktikan dengan pemelukan salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa bersama agar pandemi COVID-19 berakhir adalah salah satu contoh dari perwujudan nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan atau makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar bangsa. Saling berbagi di masa pandemi adalah contoh wujud nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Memakai masker dan menjaga jarak adalah merupakan contoh wujud nilai persatuan di masa pandemi. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, cara yang dilakukan adalah dengan memakai masker dan menjaga jarak. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Mendukung kebijakan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan salah satu contoh dari perwujudan nilai kerakyatan yang bisa kita lakukan pada masa pandemi COVID-19. 5. Nilai keadilan. Nilai keadilan diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Rajin menabung,
adalah merupakan salah satu wujud nilai keadilan. Nilai ideologi terbuka yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai instrumental inilah yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 3. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Dimensi-dimensi ideologi terbuka meliputi 1. Dimensi idealisme, 2. Dimensi realitas, 3. Dimensi normatif. Berikut adalah penjelasan dari dimensi-dimensi tersebut. 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. 2. Dimensi realitas. Artinya, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai dasarnya. 3. Dimensi normatif. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara RI serta merupakan stats fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Anak-anak, demikian tadi pembahasan materi kali ini tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi berikutnya.